Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Baik. makan siang, makan nasi di siang hari semua? Belum. Sudah, Pak. Ada yang Mas Admir belum? Saya belum, Pak. Rumah agak jauh kalau mau pulang. Biasanya gimana? Mending istirahat di kantor aja. Makannya pesan atau bawa dari rumah? Pulang nanti baru makan biasanya. Oh gitu ya. Luar biasa, ini suami yang sayang istri gitu ya. Baik, kawan-kawan, betul apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Kalau seharusnya di pertemuan pertama kita 2 September 2021, kita di agenda 2 kita mulai pembelajaran sinkron di pukul 8. Kali ini di agenda kedua, sesi kedua, 1 jam pelajaran ini saya pindahkan ke pukul 14, karena tadi pagi yang masuk di jam 8 itu adalah angkatan 35. Jadi khusus agenda 2 ini saya dapat jadwal 2 angkatan 33 dan 35. Kalau minggu yang lalu angkatan 35 itu pukul 2, pukul 14. Nah, kali ini di sesi kedua ini saya putar, saya balik. Kalian di angkatan 33 saya masukkan siang, kita ketemu siang. Tadi kawan-kawan di angkatan 35 pukul 8. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi kendala bagi kita semua, karena sekali lagi saya dapat tugas ya 2 angkatan dengan jadwal yang sama, jadi mau tidak mau langkah baru, rezeki baru. Senin adalah hari terbaik untuk memperbaiki kesalahan minggu lalu. Ayo, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu jangan sampai kita ulangi, kita lakukan yang sama di minggu ini. Karena sekali lagi ini hari awal minggu, lakukan sesuatu yang baik. Insya Allah 1 minggu ke depan juga kita akan melakukan hal yang baik-baik. Dan insya Allah langkah baru, hari baru, rezeki baru kawan-kawan. Sekali lagi rezeki itu tidak hanya bentuk dalam uang, tapi juga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari rezeki. Salah satunya adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di pagi hari ini, di siang hari ini masih di agenda 2, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya. Dan di sesi siang ini saya awali seperti biasa, saya akan ingin kawan-kawan untuk warming up dulu, ya. Saya ingin ajak kawan-kawan untuk menebak, ya, kira-kira jawabannya apa gitu ya. Langsung saja, yang pertama adalah orang yang melayani atau mengatur lalu lintas. 6 kotak, 6 huruf. Silakan. Silakan, yang punya jawaban langsung saja dijawab. Kayaknya tadi udah kebuka deh jawabannya, Pak. Iya, Pak. Apa Pak? Jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tahu. So tahu. Saya suka Mas Emi jujur ya. Mas Emi luar biasa, Mas Emi kejujurannya. Tadi nggak sengaja saya pencet gitu ya. Artinya kebuka. Dan Mas Emi thank you untuk kejujurannya. Jadi orang yang melayani atau mengatur lalu lintas itu adalah orang yang sok tahu gitu ya. Jadi bukan polisi, bukan juga yang lain, tapi orang yang sok tahu. Karena orang yang tidak tahu tidak akan berani melayani atau mengatur lalu lintas. Oke, selanjutnya 5 kotak, 5 huruf. Penjara akan heboh jika semua napinya Waria. Waria. Oke, mulai. Silakan, punya jawaban yang lain? Ganas. Ganas, oke.
Kaum Hawanya, ada yang ingin berikan jawaban? Mbak Lingling? Panas, Pak. Apa? Ganas? Masak, masak. Masak. Ramai. Ramai. Jaksa. Jaksa. Mbak Nur punya jawaban? Kabur. Wanita. Wanita. Salah. Mbak Rindang mungkin punya jawaban? Atau Mbak Sari punya jawaban? Mas juga mikir benar nih. Kabur, Pak. Kabur. Oke. Kita buka jawabannya. Penjara akan heboh jika semua napinya batuk, kawan-kawan. Corona. Jadi bayangin aja gitu ya, jika semua napi batuk itu bagaimana kehebohannya. Baik, kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, mohon salah seorang untuk berkenan memimpin doa agar apa yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah dan bermanfaat. Silakan. Siapa ingin memimpin doa? Tunjuk. Silakan. Kalau tidak ada yang berinisiatif, saya tunjuk saja ya. Mas Jul, mohon bimbing doa, Mas Jul. Oke. Seluruhnya, baik yang non-muslim maupun yang muslim, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semestinya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Makasih Mas Jul sudah memimpin doa, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah, kawan-kawan. Baik, oke, kelompok 3. Saya akan mulai kegiatan pada hari untuk meminta kawan-kawan untuk presentasi. Bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kelompok Mas Jul, Mas Asmil kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1 siapa? Mas Emi gimana? Kawan-kawan sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke, silakan. Kelompok boleh siapa duluan mau presentasi tugas kelompoknya, silakan dibagikan, ditayangkan. Yang mana nih? Yang mana? Tugas kelompok adalah pembuatan video tentang penerapan nilai-nilai aneka. Ya. Satu-satunya tugas kelompok. Kelompok 1 boleh duluan, Pak. Silakan Mas Emi. Ya, mohon izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta laksana DPS Kementerian Agama tahun 2021 angkatan 33. Wafat. Belum kelihatan tayangannya. Belum kelihatan ya, Pak ya? Ya. Kamu buka dulu, setelah itu baru di share screen. Ya, siap, Pak. Sudah, Pak? Oke.
Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta laksar CPNS Kementerian Agama tahun 2021 angkatan 33. Angkatan 33. Semangat dan bergerak. Produk sekali bangga. Kelompok 3. Semangat, bergerak, semangat. Yeah. Akuntabilitas. Nasionalisme. Anti korupsi. Ya, sekian Pak hasil kerja keras kelompok kami. Terima kasih atas Luar kesempatan. biasa, luar biasa kawan-kawan. Oke, Mas Emi dan kawan-kawan mungkin sekali lagi mohon disampaikan dengan lisan. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang sudah Mas Emi dan kawan-kawan terapkan dalam pembuatan video tersebut? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak mewakili teman-teman sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Adapun nilai-nilai yang kami terapkan adalah 5 nilai dasar tadi, yaitu aneka, akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan semangat anti korupsi. Jadi ke-5 nilai dasar ini kami implementasikan dalam beberapa gambaran kegiatan yang biasa kami lakukan. Jadi misalnya pada saya di akuntabilitas, untuk mewujudkan itu biasanya kami bekerja dengan tepat waktu, teliti, kemudian bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Mungkin teman-teman yang lain dari grup saya bisa menjawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Silahkan. Mbak Wanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang aneka, yaitu nasionalisme. Nasionalisme yang kami tampilkan di video tersebut
kami ambil yaitu pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ terlihat bahwa saya mengingatkan kepada teman-teman yang sesama profesi guru, ketika azan sudah berkumandang, maka harus meninggalkan segala aktivitas dan harus segera pergi melaksanakan ibadah. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain. Mbak Rindang silakan Mbak Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk etika publik, kita ketahui bahwa etika publik itu biasanya kan berkaitan dengan norma atau perilaku kita terhadap sesama. Jadi di sini sebagai contoh kasus di video tersebut adalah seorang pustakawan yang melayani pemustakanya dengan 5S. Senyum, sapa, sopan, santun, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi dengan melayani dengan salam, ucapan terima kasih, seperti itu adalah menunjukkan salah satu etika publik yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk komitmen mutu, Mbak Sakinah. Mic-nya Mbak Sakinah. Masih di mute, Mbak, masih di mute. Baiklah, pada video yang kami presentasikan kemarin itu saya mempresentasikan yaitu komitmen mutu, di mana saya sebagai ASN menggunakan inovasi terbaru dari presensi itu sendiri, yaitu menggunakan presensi online yang biasanya kita menggunakan fingerprint, tapi cara serta misalnya kita ingin mencetak laporan, kita bisa menggunakan laporan harian, kita juga bisa mengetiknya di presensi online itu sendiri dan mencetaknya untuk dilaporkan setiap bulannya. Mungkin itu sekian dari saya. Silakan Pak Jul, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di bagian saya memeran di bagian anti korupsi. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, jenis-jenis korupsi itu ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pada video kelompok kami, saya memainkan peran di nomor 5, perbuatan curang. Jadi walaupun ada kesempatan, kita tidak boleh tergiur, apalagi berbuat curang. Karena nilai-nilai ASN perlu kita terapkan dalam lingkungan ruang lingkup kerja kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan atas paparannya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan. Saya coba share screen dulu, Pak. Silakan Mas Asmin. Mana, Link? Saya minta izin Bu Ling, tolong. Ya, Mbak Liling. Sebentar ya. Tetangga sebelahan aja dulu. Sudah aku buka YouTube-nya. Ini ada yang penting. Share screen, jangan lupa share sound-nya diklik ya. Dicentang share sound-nya agar kedengaran suaranya. Jadi ini juga sebagai bentuk latihan kawan-kawan, bagaimana kalian mengenal semua apa yang ada di Zoom gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian presentasi sudah tidak kaget lagi, sudah siap.
kelihatan. Oke. Sepertinya share sound-nya belum diklik tadi ya. Makanya tidak ada suara. Boleh di stop dulu, keluar dulu. Share sound-nya belum. Oh iya. Oke, Mbak Lingling yang ambil alih, Ya, silakan. dari Mbak Lingling. Mas Admin bisa stop share dulu. Ayo. Sebelah mana nih? Yang di bawah. Oh, di bawah. Oh, ini nih. Oke. Belum kelihatan, Mbak Lingling? Saya ulang, Pak ya. Ya, silakan. Jadi dibuka dulu, dihidupkan dulu apa yang ingin ditampilkan baru di share screen. Tadi sensornya udah diklik. Untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas, maka kita perlu menerapkan nilai-nilai dasar dari Aneka, yaitu 1. Akuntabilitas. 2. Nasionalisme. 3. Etika publik. 4. Komitmen mutu. 5. Anti korupsi. Marilah bersama kita menyaksikan video roleplay nilai-nilai dasar Aneka.
kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, karena akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap seorang ASN untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nasionalisme merupakan pokok kekuatan dalam menilai kecintaan terhadap bangsanya. Seorang ASN harus paham mengenai nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air, kita juga harus mencintai produk-produk buatan asli Indonesia. Ini untuk mendukung pemulihan ekonomi kita di masa pandemi. Maka dari itu, pakailah produk-produk buatan Indonesia, yaitu dengan memakai batik dari Kaltara. Saya cari buku dengan buku. Saya ada kan buku saya. Oh iya ada. Sebentar ya. Tingkah publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak. Oh, terkait Renstra kemarin Pak, setelah Bapak koreksi langsung saya antarkan ke percetakan untuk dijilid hardcover. Oh iya Pak, bilang percetakannya tadi hari ini Pak. Oke, segera saya ambil Pak. Oke, mari Pak, setelah ini langsung saya antar ke meja Bapak. Oke, terima kasih Pak. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Pak, saya mau daftarkan anak saya nggak bisa ambil dia. Dia lulusan dari ini. Tolong Bapak tulisankan datanya saya nggak apa-apa enggak? Enggak Pak ya, nggak ada yang pulang Pak ya. Kalau begitu Pak, tolong dibantu anak saya Pak ya. Ini ada sedikit Pak. Kalau begitu saya mohon maaf ya. Terima kasih Pak ya. Misi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kelompok 2 bersatu dalam teguh. ASN pemenang. Batik bermutu bertahan. Baik, terima kasih Mas Aznil dan kawan-kawan. Sama halnya dengan kelompok sebelumnya tadi, silakan dalam bentuk lisan coba ulangi sekali lagi kira-kira nilai-nilai apa saja yang sudah kalian terapkan dalam pembuatan video tadi. Oke. Sebelumnya terima kasih telah diberi kesempatan oleh Bapak. Mungkin saya jelaskan garis besarnya saja, nanti biar saya serahkan ke teman-teman masing-masing memerankan masing-masing nilai untuk menjelaskan perannya masing-masing. Perlu diketahui bahwa dalam scan ini kita melibatkan langsung Pak Kasubag ya. Beliau antusias dengan ini tugas kelompok kita. Dari yang pertama akuntabilitas, di mana itu diperankan oleh Bu Lingling. Di sini menunjukkan atau menunjukkan roleplay tentang tanggung jawab dari setiap tugas. Jadi ketika tugas telah dilaksanakan, maka perlu ada koreksi atau laporan kepada atasan untuk memastikan bahwa tugas yang kita telah diamanahkan kepada kita ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh atasan.
Seperti di contohnya dalam video itu dalam bentuk LKH. Kemudian kepada Mas Sidik. Kalau Mas Sidik tadi ini lebih kepada menunjukkan nasionalismenya dengan memakai baju tradisional, baju batik khas tradisional Kaltara sebagai wujud rasa nasionalisme. Kemudian ke Bu Syahirah, etika publik tentang bagaimana melayani kebetulan Bu Syahirah ini ya, pustakawan ya, tentang bagaimana melayani pengunjung pustakanya dan memastikan bahwa pengunjung itu mengikuti aturan seperti pada spanduk di belakangnya Bu Syahirah itu ya, harap tenang, jaga kebersihan dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin melayani tanpa melanggar aturan yang terpampang di video bagiannya Bu Syahirah tadi. Untuk saya sendiri, kalau dicontohkan tadi terkait penyelesaian tugas, salah satu tugas saya, perbaikan Renstra, di mana sebenarnya terkadang tugas-tugas seperti ini hanya sampulnya saja yang baik, tapi belum tentu isinya. Jadi kalau kita bilang mau menjaga komitmen mutu, jangan hanya sampulnya yang terlihat baik, tapi isinya itu dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya seperti itu. Dan semoga saya selanjutnya seperti itu juga. Kemudian ke Mas Yuga. Kalau Mas Yuga ini mencontohkan bagaimana contoh penolakan dari salah satu tindak korupsi ya, berupa ini tonggokan berupa amplop kosong, amplopnya kosong, jadi ya tidak perlu diterima ya. Oke, untuk sementara ini garis besarnya silakan kepada Bu Lilia untuk menjelaskan terkait akuntabilitas. Ya, seperti kita tahu sendiri bahwa akuntabilitas itu bentuk pertanggungjawaban kinerja seseorang kepada atasannya maupun kepada lembaga. Nah, di sini saya beradegan mengambil bentuk dari salah satu aneka yaitu akuntabilitas, di mana saya membuat laporan kinerja harian dan bulanan terkait kinerja saya selama bulan dan dirincikan juga selama per hari apa saja yang saya kerjakan. Itu dilaporkan kepada atasan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas saya. Selanjutnya kepada Mas Sidik, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Lindling. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dari dasar nasionalisme, yang di mana dalam mencintai bangsa kita ini, kita harus memakai produk dari produk lokal kita ini, karena di tengah pandemi ini kan kondisi yang sangat sulit, jadi maka kita perlu untuk mengembangkan kembali dari produk-produk lokal kita ini. Maka itu saya memakai batik khas Kalimantan Utara, yang dimana tempatnya itu sebenarnya batik dari kota Tarakan, Pak. Saya pakai itu. Nah, dengan ciri khasnya. Ya, sepertinya itu saja, Pak. Untuk selanjutnya, Mbak Syahirah. Terima kasih kepada Mas Sidik. Iya, di sini saya memperagakan tentang nilai aneka, yaitu etika publik, di mana saya sebagai seorang pustakawan membantu pemustaka saya untuk menemukan bahan pustaka yang ia butuhkan. Seperti itu. Selanjutnya kepada siapa selanjutnya? Oh, Mas Ali. Ya, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya jelaskan terkait komitmen mutu. Seperti yang saya bilang tadi, seperti juga yang terlihat secara umum ya, bahwa suatu produk kalau di swasta itu mungkin ini ya, anggap aja kayak snack, terus snacknya tuh kemasannya bagus, menarik minat, tapi ternyata rasanya tidak sebagus ini ya, tampilannya. Nah, begitu juga yang saya contohkan terkait tadi ya, case-nya adalah penyusunan Renstra.
Jangan hanya tampilannya yang bagus, terus bukunya terlihat tebal, berarti mantap nih isinya. Tapi ternyata data-data yang di dalamnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka disinilah salah satunya kerja tim. Kerja tim diperlukan, di mana yang menyusun mungkin satu orang, tapi yang membantu menyusun pemilik sumber data dari seksi-seksi lain juga terkait keuangannya itu bekerja sama untuk menghasilkan suatu dokumen yang berkualitas, bukan hanya tampilan tapi isinya. Untuk saya sekian, terima kasih. Lanjut kepada Mas Yuda. Ya, saya akan menjelaskan nilai-nilai dari peran saya tadi adalah nilai yang terkandung dari peran itu adalah nilai kejujuran, adil, dan bertanggung jawab, di mana sebagai seorang panitia PPDB menjalankan tugas sesuai peraturan dan tidak menerima salah satu bentuk pelanggaran dari korupsi, yaitu bentuk penyuapan tadi. Terima kasih, Pak. Baik, kawan-kawan. Terima kasih, luar biasa. Gini ya, minimal 90 saya kasih nilai untuk hasil kerja kalian. Minimal ya. Minimal 90 sudah kalian dapatkan atas usaha yang kalian. Sekali lagi selamat. Dan satu yang pasti bahwasanya nilai-nilai dasar yang ada di Aneka itu sudah kawan-kawan terapkan, wabil khusus di video ini. Ya, kawan-kawan sudah bisa mengenali nilai-nilai dasar, kemudian mengaplikasikannya melalui kegiatan sehari-hari di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya secara sebelum kalian dasar pun saya yakin nilai-nilai dasar tersebut sudah kalian kerjakan, kalian laksanakan, cuma masih tidak terbayang bahwasanya nilai-nilai dasar itu bagian dari mata pelatihan yang ada di agenda 2 wabil khusus Aneka gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harapan saya juga nanti ketika kawan-kawan menyusun laporan aktualisasi, hal inilah yang harus kawan-kawan lakukan. Jadi setiap kegiatan yang kawan-kawan rencanakan untuk memecahkan suatu kegiatan, untuk menyelesaikan suatu kegiatan, itu kalian terapkan nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan kegiatan-kegiatan yang kalian akan laksanakan. Dan pasti harapan selanjutnya dan wabil khusus ini adalah harapan yang harus kita laksanakan selama kita menjadi pegawai negeri sipil adalah jangan hanya penerapan nilai-nilai ini hanya dilaksanakan pada saat ada pemberian tugas. Jangan sampai penerapan nilai-nilai ini hanya ada saat kalian menyusun laporan aktualisasi, tapi terapkan semua nilai-nilai dasar itu selama kita bekerja sebagai seorang PNS, kawan-kawan. Ya, karena sekali lagi di sana sangat baik nilai-nilainya, sangat bermanfaat untuk kita. Baik. Selanjutnya saya ingin ke sini lagi. Oke, sekali lagi di Aneka mata pelatihan di agenda 2 di nilai dasar akuntabilitas itu ada nilai penuh semangat, disiplin, profesional, tepat waktu, transparan, sesuai ketentuan, efektif dan efisien serta tanggung jawab. Di nasionalisme ada cinta tanah air, tidak diskriminatif, tenggang rasa, membela kebenaran, rela berkorban, kepentingan bersama, disiplin, menghormati pendapat atau demokrasi, musyawarah serta menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Di etika publik ada nilai jujur, sopan, cermat, taat pada aturan, disiplin, bertanggung jawab, integritas tinggi, menjaga rahasia, taat perintah atasan, dan hormat. Komitmen mutu ada dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, kreativitas, berorientasi mutu, serta di anti korupsi ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Nilai dasar yang ada di Aneka di agenda 2. Kemudian nanti di agenda 3 juga sebenarnya ada nilai dasar. Yang pertama di mata pelatihan publik itu ada nilai transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, serta keamanan hak. Di manajemen ASN itu ada nilai kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Dan di whole of government itu ada nilai integrasi, koordinasi, kapasitas. Nah, sekali lagi kalian harus kenali nilai-nilai dasar yang ada di agenda 2 maupun di agenda 3. Kemudian di agenda 2 tersebut ada beberapa nilai dasar yang sama, ya. Tanggung jawab misalnya itu ada di etika publik, ada di anti korupsi, ada di akuntabilitas, serta ada di akuntabilitas, ya. Jadi ketika kalian menyusun kegiatan, sesuaikan kegiatan tersebut kira-kira masuk kemana tanggung jawabnya. Apakah kegiatan tersebut ke etika publik, apakah ke
anti korupsi atau akuntabilitas ya. Jadi kepekaan kalian itu sangat diperlukan kawan-kawan untuk mengenali kira-kira nilai dasar tersebut masuk kegiatannya masuk ke dalam mata pelatihan apa ya. Jadi sekali lagi kepekaan kalian membaca nilai dasar kegiatan tersebut kira-kira masuk ke dalam kegiatan apa. Ini biasanya untuk agenda 2 ini, karena ada 5 mata pelatihan, saya itu membiasakan peserta untuk membuat uraian atau pembulatan satu kesatuan sintesis dari kelima mata pelatihan di agenda 2. Ya, aneka itu 5 pelatihan di agenda 2 itu kita buat dalam satu kesatuan, satu kata, kalimat. Maka kalau boleh saya berbagi, ini adalah sintesis dari agenda 2. PNS profesional yang memiliki karakter adalah PNS yang memiliki kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Dari sintesis ini menggambarkan 5 mata pelatihan yang ada di agenda 2, kawan-kawan. Ya, jadi kalau seperti ini kan kita lebih mudah mengingat bahwasanya di agenda 2 tersebut bisa kita rangkum dalam sebuah kalimat sintesis seperti ini. Baik, kawan-kawan. Oke, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali sekali lagi kalian berada di agenda kedua, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen dan anti korupsi, dan nilai-nilai dasar tersebut, nilai-nilai dasar yang ada di agenda 2 sekali lagi kalian akan bawa, kalian akan terapkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan pada saat pelaksanaan aktualisasi. Dan setelah ini, mulai besok kalian akan bergabung di agenda 3. Di agenda 3 di sana ada mata pelatihan pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Nah, di sini sekali lagi juga perlu kejelian kalian, kepekaan kalian menemukan isu yang ada di lingkungan kerja kalian, isu yang berada di sekitar tugas dan fungsi kalian sebagai aparatur sipil negara, ya, sebagai guru seperti apa, nanti isu-isunya sebagai asiparis seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti kaitkan isu-isu tersebut dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Ya, kaitkan isu-isu tersebut ya dengan mata pelatihan yang ketiga. Isu tersebut dicari penyebab isunya. Kalian sudah mempelajari hal ini di agenda 1, bagaimana menemukan isu dengan teknik analisis APKL, kemudian disaring lagi dengan USG sehingga menemukan satu isu yang jadi core isu atau isu utama. Isu utama itulah yang jadi proyek aktualisasi kalian. Ya, isu tersebut harus dicari penyebab isunya. Kemudian untuk mencari penyebab isu, menyelesaikan penyebab isunya itu diperlukan gagasan kreatif, ya, gagasan kreatif, dan gagasan kreatif tadi dilalui dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output-output, dan sekali lagi kegiatan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang ada di agenda kedua. Ini selanjutnya, ini contoh kawan-kawan, ini saya beri kulitnya saya. Nanti isinya kalian akan bahas bersama dengan coach masing-masing ya di agenda 4. Ya, saya berikan gambarannya saja, kulitnya saja. Ketika ini contoh ya, salah satu hasil coach saya di tahun kemarin, dia di kegiatan 1 itu melaksanakan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahapannya melakukan komunikasi dengan mentor. Melakukan komunikasi dengan metode dengan sopan santun. Sopan santun adalah nilai dasar dari etika publik, kawan-kawan. Ya, nilai dasar dari etika publik. Kemudian outputnya adalah catatan konsultasi. Jadi apapun tahapan yang kalian lakukan itu harus ada outputnya, harus ada bukti fisiknya. Ya, konsultasi berarti dia ada catatan konsultasi. Kemudian tahapan yang selanjutnya dilakukan adalah membahas rencana kegiatan atau gagasan dan menetapkan kegiatan-kegiatan selama habituasi. Mengadakan musyawarah. Musyawarah adalah nilai dari nasionalisme, kawan-kawan. Dengan mentor selaku pimpinan langsung, menghargai dan menghormati pimpinan. Menghargai dan menghormati adalah nilai dari etika publik, kawan-kawan. Ya, jadi gambaran seperti ini, dan outputnya adalah masukan dan saran dari mentor. Kemudian ada juga dokumentasi. Yang ketiga adalah meminta persetujuan mentor tentang kegiatan keterbukaan. Nah, ini untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian sekali lagi tuliskan keterkaitan substansi mata pelatihan. Di sini juga ada keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3. Ada agenda 3 yaitu whole of government koordinasi. Di sini penjabarannya adalah penulis berkoordinasi dengan mentor dalam merencanakan kegiatan aktualisasi. Jadi penjelasan agenda 3 ini terkait dengan kegiatan yang dia lakukan. Ya.
Kemudian juga kalian harus bisa menganalisis dampak jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Gambaran di sini adalah analisis dampak jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan adalah tidak mendapat dukungan dari mentor. Nah, tidak mendapat dukungan dari mentor. Kemudian kalian juga sekali lagi harus mengenali visi misi masing-masing satker. Visi misi masing-masing satker. Jangan mengambil visi misi satker lain, ya, kantor lain. Ya, contoh di sini adalah konsultasi dengan mentor mewujudkan salah satu indikator visi MTS Samarinda yang berbunyi mendorong adanya perubahan yang lebih baik. Ya, sekali lagi kolom 6 kalian kaitkan dengan kolom 2. Ya, kolom 6 kalian kaitkan dengan kolom 2. Kemudian selanjutnya di kolom 7 ada penguatan nilai organisasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya nilai organisasi atau nilai budaya kerja Kementerian Agama itu ada 5 kawan-kawan, ya, profesional. Saya yakin kawan-kawan mengetahui 5 nilai budaya kerja tersebut, dan yang dia ambil di penguatan nilai organisasi adalah profesional dan tanggung jawab. Narasinya konsultasi dengan mentor, penulis laksana dengan profesional dan bertanggung jawab. Ya. Jadi kolom 7 sekali lagi kaitkan dengan kegiatan yang ada di kolom 2. Ya, seperti itu. Ini gambaran awalnya, kawan-kawan. Saya sekali lagi hanya memberikan kulitnya saja. Nanti isi dalam dan sebagainya kalian konsultasikan dengan coach masing-masing di agenda keempat. Ya, kemudian ini cara proses scanning. Saya yakin kawan-kawan sudah mempelajarinya di agenda 1. Ya, untuk mengetahui sumber informasi terkait bisa dilakukan dengan media scanning, existing data, knowledge about others, public and private organizations, serta public at large. Ya. Kemudian sekali lagi di agenda 3, kawan-kawan juga harus mengkaitkan semua isu atau permasalahan dengan materi yang ada di agenda 3. Contoh di sini adalah dia punya 6 isu, dan kebetulan 6 isu ini terkait dengan pelayanan publik. Ya. Permasalahan kurang optimalnya pencatatan dan pemeriksaan rekam medis, itu sumber isunya dari pelayanan publik. Kurang optimalnya ketersediaan media edukasi kesehatan gigi dan mulut, itu pelayanan publik, dan seterusnya. Ya, kemudian penyebabnya juga ada gambaran mengapa bisa isu tersebut terjadi. Ya, sementara isu itu kalau dilihat dari perspektif kedudukan dan peran agenda 3, kalau manajemen ASN itu biasanya isu itu berkaitan dengan profesionalisme, kinerja rendah, etika buruk, etos kerja rendah, motivasi pegawai yang lemah, dan seterusnya. Kemudian pelayanan publik misalnya berbelit, rumit, tidak transparan, kurang ramah, tidak pasti, waktu tunggu yang lama, pungli, kurang peduli, kurang nyaman, tidak berpihak pada disabilitas, dan sebagainya. Kemudian whole of government, misalnya isu integrasi data, integrasi sistem, networking, internet of things, koordinasi lintas organisasi, dan sebagainya. Identifikasi isu juga dapat merujuk pada 7 isu kontemporer di agenda 3, korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya, sepanjang isu-isu tersebut ada relevansinya dengan tujuh peserta dan terkait dengan agenda 3. Tapi biasanya sekali lagi isu itu terkait dengan tugas dan fungsi kalian sebagai seorang ASN, ya, entah itu sebagai seorang arsiparis, seorang guru, seorang pembuat laporan, dan sebagainya. Intinya adalah apa yang kalian kerjakan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Bu Hamka, bahwasanya kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kita manusia, kawan-kawan. Kita juga hidup, kita juga bekerja. Tapi jangan sampai ketika hidup kita sama seperti babi. Ya, ayo kita hidup yang harus memberikan manfaat kepada orang lain. Ayo ketika kita bekerja, bekerjalah dengan profesional, penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, tidak korupsi, dan sebagainya. Jangan sampai sekali lagi ketika kita hidup, ketika kita bekerja, kita sama dengan binatang, baik itu babi maupun kera, kawan-kawan. Kemudian sedikit quotes dari saya, bahwasanya jika belum mendapat apa yang kita suka, maka belajarlah untuk menyukai apa yang sudah kita dapat. Syukuri, kawan-kawan, apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Sekali lagi, kalian ada termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mampu mengalahkan ribuan orang di luar sana yang juga menginginkan jabatan atau pekerjaan kalian saat ini. Karena itu, ayo bersyukur, sukai dengan pekerjaan yang kalian kerjakan saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi hari ini. Sekali lagi, terima kasih, minta maaf, minta halal, minta ridho, karena 1 JP ini tidak terasa gitu ya. Dan sekali lagi, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan wapri saya. Boleh, nanti kalau bisa saya bantu, akan saya bantu. Dan satu yang pasti, terus berpikir positif, kawan-kawan, yakinkan bahwa kalian bisa melewati tahapan ini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik, kita berprasangka positif, kita berprasangka bahwa kita bisa melewati saat ini, maka insya Allah Allah akan membantu, akan mempermudah jalannya
apa yang perjuangan kalian saat ini. Sekali lagi terima kasih, minta maaf. Pak Lukman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha. Baiklah, kita sudah menyelesaikan agenda 2 hari ini. Sudah juga melihat video dari Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa. Sudah bisa bikin video seperti itu, luar biasa bagi saya. Mungkin bisa dilanjutkan nanti bikin YouTube yang bermanfaat, yang mungkin juga bisa menghasilkan mengalahkan Ria Ricis atau Atta Halilintar. Baiklah, itu saja untuk hari ini, agenda kita pada hari ini. Sampai jumpa besok di agenda ketiga dengan narasumber yang baru lagi. Silakan konsultasi dengan Pak Yudil sepuasnya, karena mungkin besok Pak Yudil sudah keluar dari grup kita akan masukkan yang membawakan materi agenda ketiga nanti ke grup kita nanti. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudil. Terima kasih Pak Yudil. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Lukman. Terima kasih Pak. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan terus kawan-kawan ya. Sekali lagi kalau ada yang masih kurang dimengerti, ada yang ingin dipertanyakan, silakan waktu saja ke saya. Ya, insya Allah kalau saya bisa bantu, saya akan bantu ya. Baik, Pak Lukman, kawan-kawan izin lab karena ini ditunggu juga tiba-tiba ada panggilan Zoom baru. Ini rapat akreditasi Pak Lukman, seksi administrasi. Ya, baik, makasih kawan-kawan. Saya akhiri Zoom pada hari ini karena saya juga masih mengikuti Zoom lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.